Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membuat kue dari bahan singkong. Ini tuh enak banget ya untuk acara keluarga atau arisan. Bisa juga buat kumpul sama teman-teman. Di samping cara bikinnya gampang dan ini kuenya bener-bener enak, cocok untuk disandingkan sama kelapa parut. Nah, mau tahu cara pembuatannya? Kita langsung aja yuk ke bahan-bahannya. Di sini sudah ada singkong, saya udah beli singkong ya. Ini udah pilihan bagus. Nah, videonya saya singkat aja. Ini singkongnya udah saya parut ya. Di sini kira-kira singkongnya itu saya 1 kilo singkong ya. Untuk bahan tambahannya ada santan 3 bungkus yang ukuran 65, agar-agar plain yang warna putih maksudnya. Ini juga ada pewarna, 3 pewarna, saya pakai 3 pewarna, merah, kuning, dan hijau. Ada paneli juga, terus ditambah air ya, ini kira-kira 50 ml. Nah, untuk gula pasirnya saya pakai 350 gram. Kita masukin gulanya. Jadi singkongnya ini enggak saya peras ya airnya. Kemudian kita masukkan juga santannya semuanya ya. Santannya saya masukin 3 bungkus santan yang isinya 60 ml. Nah, ini juga tambahin garam sama paneli ya teman-teman. Jadi panelinya dikira-kira aja. Saya rasa segini aja ya, setengah sendok makan cukup. Lalu kita aduk sampai semua bahan benar-benar tercampur merata. Nah, ini harus benar-benar tercampur merata ya teman-teman. Setelah itu barulah nanti saya akan tambahin agar-agarnya ya, 1 bungkus aja. Kira-kira cukup ya, 1 bungkus aja. Ini nanti yang bikin kuenya itu agak kenyal gimana gitu ya, pokoknya enak lah ya. Jangan lupa diaduk lagi. Nah, sebelumnya saya udah panasin pancinya terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan ini udah selesai, airnya sudah mendidih ya teman-teman. Kemudian saya tambahkan air sedikit demi sedikit. Ini airnya nggak usah banyak-banyak ya. Cukup pas aja. Di sini saya cuma pakai 50 ml. Jadi adonannya seperti ini ya teman-teman, enggak terlalu encer juga. Lalu saya akan bagi adonan menjadi 3. Jadi ini harus benar-benar kita bagi rata agar nantinya hasil kuenya itu sama ya. Jadi kalau misalnya warna kuning segini, warna hijau segini, dan merah juga segitu, jadi pas gitu kalau kita bagi. Sebenarnya untuk warnanya sih kalian bisa sesuaikan sendiri ya. Jadi kalau misalkan suka warna lain kalian bisa ganti. Untuk warnanya juga kalian bisa takar sendiri. Misalkan warnanya kurang mencerah kalian bisa tambahin ya. Jadi tidak harus mengikuti saya gitu warnanya yang sekian tetes gitu ya. Jadi dikira-kira aja. Kalau misalkan saya nggak mau terlalu ini ya, maksudnya nggak mau terlalu banyak pewarna, jadi kalian bisa tambahin beberapa aja, beberapa tetes aja. Jadi kalau misalkan kalian pengen lebih cerah ya mungkin ditambahin lagi gitu ya. Nah, ini sebelumnya loyangnya saya pakai ukuran loyang 22 cm. Jadi sebelum kita masukin ke loyang diolesin dulu pakai minyak ya. Ini pakai minyak sayur. Lalu setelah itu saya juga akan taruh daun pisang ya di bawahnya. Jadi biar kuenya itu enggak lengket. Bisa diganti dengan plastik juga. Untuk bagian bawah saya taruh dulu warna hijau terlebih dahulu. Jadi bebas aja sih kalian mau taruh warna apa aja juga gak masalah gitu ya teman-teman. Nah, jangan lupa dirapihkan ya agar benar-benar rapih dan rata. Diratakan juga. Nah, ini tuh resep gampang dan simple banget ya teman-teman. Ini kuenya juga enak banget. Jadi buat yang suka sama videonya, kalian jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video saya ke teman-teman kalian. Jadi agar saya bisa lebih semangat lagi untuk bikin resep-resep barunya ya.
Nah, jangan lupa dihentakkan. Kita akan kukus kurang lebih 10 menit. Nah, ini pancinya saya udah panasin terlebih dahulu ya, jadi udah mendidih sebelumnya. Nah, setelah 10 menit di sini saya akan buka ya. Ini udah agak nih ya, maksudnya udah agak mengeras adonannya, jadi bisa ditimpa adonan selanjutnya. Di sini saya pakai warna kuning terlebih dahulu, sama ya, diratakan agar ini kuenya rapih juga nanti hasilnya. Tuh seperti ini ya teman-teman. Untuk ngukusnya masih 10 menit, sama juga ya, kukus selama 10 menit aja. Nah, udah 10 menit dan ini adonan yang terakhir. Untuk adonan yang terakhir saya ngukusnya 15 menit ya teman-teman, jadi agak ditambahin 5 menit. Jadi yang biasa tadi 10 menit, jadi saya tambahin untuk kukusan yang terakhir jadi 15 menit. Dirapikan juga agar benar-benar rapi dan bagus. Tutup lagi. Nah, setelah udah 15 menit, jangan buru-buru untuk kita angkat ya teman-teman. Biarkan sampai kuenya itu agak hangat ya. Jadi disisir bagian pinggirnya terlebih dahulu. Jangan lupa spatulanya olesi dengan minyak ya, agar tidak menempel. Karena ini kuenya itu sebenarnya agak ini ya, kenyal, agak kayak sedikit lengket gitu. Nah, kalau udah dingin barulah kita akan taruh ya di sini. Ini juga masih dalam keadaan hangat. Nanti kalau udah benar-benar dingin baru kita akan iris-iris ya. Karena kalau masih hangat itu kayaknya masih nempel kuenya. Jadi nunggu dingin terlebih dahulu bisa diirisnya gitu. Nah, di sini saya juga bagi menjadi 4 irisan. Tapi untuk satu irisan itu kalau misalkan kita potong-potong jadi banyak banget sih hasilnya tuh. Nah, ini dia seperti ini ya hasilnya teman-teman. Lalu kita taruh di kelapa yang sudah kita kukus ya. Ini kelapanya udah kita kukus, diparut pakai garam sedikit ya. Jadi ini enak banget. Nah, setelah saya iris kuenya tuh satu potong aja jadi banyak banget ya teman-teman. Jadi ini tuh cocok banget misalkan kalau ada acara apa-apa gitu di rumah ya, nggak perlu lagi kita harus beli. Jadi kita bikin sendiri itu lebih gimana ya, lebih enak gitu ya. Buat yang sudah nonton videonya, terima kasih ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Nah, ini tuh tekstur kuenya bener-bener kenyal gitu ya. Enak banget kalau menurut saya. Saya tuh ini tuh doyan banget ya teman-teman. Udah gitu resepnya juga gampang, mudah gitu ya. Tuh lihat teksturnya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye.